membuat benchmark membanding instansi yang satu dengan yang lain, di mana instansinya salah satu dari kita dengan perusahaan lain, menjadikan Betul. acuan apakah ada kekurangan di instansi salah satu dari kita dengan perusahaan lainnya, gitu ya. Nah, jadi kita sepakat nih ya, ngambil bandingnya itu apa, perusahaan BCA tadi ya, Bank Ya, BCA ya, Bank BCA salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Dan kantor yang akan kita angkat itu sebagai banding dari BCA yaitu kantor kamu ya, Vin ya, KPP Pratama ya. Bintang ya. Oke, jadi kita langsung aja nih, Vin ya. Yang pertama, kamu bisa nggak nih jelasin apa karakteristik dari kantor kamu yang sekarang? Itu KPP Pratama Bintang. Jumlah pegawainya ada berapa tuh kantor kamu? Ada 100 lebih nggak? Enggak, kalau di kantor aku kurang lebih 90. Oh, 90 ya? Nah, baru sarana dan prasarana kantor kamu gimana? Kalau sarana dan prasarana sih sebetulnya udah cukup memadai ya. Semua pegawai Baik. mendapatkan komputer, terus mendapatkan meja dan kursi, terus setiap ruangan juga sudah ada AC-nya, Nah, terus ada mesin fotokopi dan lain-lain yang bisa menunjang pekerjaan. Udah cukup lengkap. gitu ya. Berarti bisa dibilang untuk sarprasnya sendiri udah lumayan memadai lah ya, bahkan sudah memadai lah bisa dibilang ya. Oke. Terus kalau di kantor kamu sendiri ada nggak kayak permasalahan gitu, kayak kekurangan di kantor kamu apa gitu? Mungkin bisa kamu simpulkan. Kalau di Silakan. kalau di kantor aku sendiri, menurut aku yang masih kurang itu nggak adanya nomor antrian gitu. Nomor antrian ya. Ya, jadi selama kurang lebih 8 bulan ini aku bekerja di kantor tersebut, kita cuma ada nomor antrian itu saat bulan-bulan STP yang lagi rame-ramenya sekitar bulan Maret dan April. Tapi setelah itu nomor antrian udah nggak digunain lagi. Padahal di ruang tunggu wajib pajak itu udah disediakan TV yang harusnya kan bisa untuk menunjukkan nomor urut antrian untuk pemanggilan, bisa di TPT atau di helpdesk kayak gitu. Nomor antrian ya, Vin ya. Betul. Nah, untuk di kantor kamu sendiri nomor antriannya itu masih manual ya? Atau udah ada yang online? Sebetulnya tuh ada kita waktu itu namanya website untuk kunjung pajak. Jadi setiap wajib pajak yang berkunjung ke kantor itu ngisi website. Tapi itu cuman waktu lagi rame-ramenya SPT-an. Sekarang udah nggak digituin lagi. Mungkin ngirainnya itu karena wajib pajaknya bisa dihitung jari lah setiap hari yang datang. Tapi menurutku standar kayak gitu tuh perlu di setiap kantor, apalagi di kantor pajak kayak gitu. Itu yang belum bisa diterapkan di kantor-kantor pajak, nggak cuma kantor pajakku, tapi beberapa kantor pajak yang lain juga, terutama di kantor pajak yang di daerah-daerah kecil. Nah, oke. Kemudian itulah salah satu permasalahan ya, masalah di kantor kamu ya, Vin ya. Kemudian ada nggak kayak inovasi di kantor kamu, inovasi untuk menjaga komitmen mutu dari kantor? Nah, kalau menurut aku sendiri nih, di Direktorat Jenderal Pajak sendiri secara umum kita itu cuma punya SOP tentang produk hukum yang akan kita keluarkan. Misalkan SOP tentang pemeriksaan, SOP tentang penilaian, SOP tentang PPN, PPH dan lain-lain. Belum ada SOP yang benar-benar mengatur tentang pelayanan. Padahal itu tuh menurut aku penting banget. Itu sih yang belum dipunyai oleh instansi pemerintah kebanyakan. Biasanya cuman kantor-kantor swasta aja yang udah, seperti salah satunya contoh benchmark kita yaitu BCA. Kelihatan banget BCA kan udah punya ya. itu betul kayak udah dikenal banget masyarakat kalau pelayanannya itu bagus, nggak cuma tellernya, tapi satpamnya juga kayak mereka mungkin punya suatu pelatihan atau pendidikan khusus sebelum satpam itu bekerja di salah satu unit kerja bank tersebut gitu. Nah, DJP sendiri kayaknya tuh belum punya standar untuk pelayanan wajib pajak tuh kayak gimana sih. Jadi setiap kantor tuh melakukan wajib pajaknya itu beda-beda. Bisa di kantor pajak ini mungkin bagus, tapi di kantor pajak ini enggak gitu loh. Jadi standarnya tuh belum disamakan. Jadi menurutku Direktorat Jenderal Pajak tuh perlu untuk membuat suatu standar pelayanan
biar bisa digunakan di KPP maupun di KP2KP untuk standar melayani wajib pajak. Oh iya ya, benar-benar. Berarti kayak apa ya? Beda tempat, beda kondisi lah standarnya ibaratnya ya. Iya, Terus benar. tadi Kalau- antrian ya di kantor kamu ya, Vin ya. Betul. Nah, gue ada pertanyaan nih, kalau semisal ada nggak solusinya untuk antrian itu, backup cleaningnya gitu? Nggak ada ya? Mana? Kalau di kantor aku sih belum ada ya. Berarti memang Jadi kalau misalkan manggil wajib pajak tuh masih kita mengandalkan dari satpamnya gitu. Jadi satpamnya yang mempersilahkan wajib pajak untuk maju ke meja pelayanan gitu. Tapi kan kadang kalau misalkan lagi rame banget, kayak kita kan kadang lupa gitu ya, yang mana duluan yang datang kayak gitu. Iya. Berarti sistem antriannya ada kayak di bank nggak? Kayak BCA kan, itu kalau kita ngantri itu dipanggil tuh biasanya tuh. Sistem antrian nomor B014 misal gitu. Nah, kalau di kantorku tuh jujur belum. Tapi dulu waktu aku lagi PKL di KPP Malang Utara itu udah menerapkan kayak gitu. Nah, balik lagi. Berarti kan emang setiap kantor di DJP, kantor pelayanan tuh belum menerapkan standar yang sama gitu loh. Karena mereka mungkin sesuai dengan kebijakan atasan masing-masing, kebijakan kantor masing-masing, jadi belum ada standar yang sama. Itu sih yang disayangkan. Ya. Ngomong-ngomong, kalau pelaporan SPT itu mesti ke kantor ya? Nggak bisa online ya, Vin? Maaf ya, aku nggak tahu. Bisa banget. Nah, bahkan justru emang kita sedang menggalakkan beberapa tahun ini untuk SPT itu selalu di rumah, maksudnya online. Beberapa yang nggak bisa online tuh misalkan cuman mungkin kalau dia adalah wajib pajak badan yang mungkin agak kesulitan dan butuh bantuan dari akun representatif. Tapi kalau wajib pajak orang pribadi itu harusnya bisa secara online dan nggak perlu datang ke kantor. Harusnya ya. Oke. Terus pertanyaan lagi nih. Yep. Di Bintan kantor KPP-nya ada berapa? Di Kabupaten Bintan, tapi kita kantornya adanya di Kota Tanjung Pinang gitu. Nah itu ada nggak yang bisa kamu lihat dari kantor itu KPP yang satu itu yang dapat dijadikan kayak benchmark juga tuh, kayak pembanding sama kantor kamu yang kamu lihat, kamu tahu? Ya. Karena mungkin KPP Tanjung Pinang itu WP-nya lebih banyak ya daripada kita. Terus WP-nya itu adalah orang-orang kota kan, bukan orang-orang kabupaten kayak kantorku yang kebanyakan WP-nya itu adalah nelayan, terus yang menjalankan usaha gitu. Kebanyakan kalau misalkan KPP Pinang itu orang-orang pegawai gitu WP-nya. Jadi mungkin di sana lebih rapi, jujur aja kantornya. Yang KPP Pratama Tanjung Pinang ya? Iya, antriannya, terus sistem pelayanannya juga, terus waktu zaman SPT-an itu juga bisa kita lihat perbedaannya. Kalau di sana itu jadwal jaga SPT-nya itu sangat teratur. Jadi di setiap meja pelayanan tuh selalu ada yang menjaga gitu. Kalau di tempatku sendiri itu kadang help desk-nya itu nggak ada yang jaga. Jadi kalau nggak ada WP, nggak ada yang jaga. Enggak, tapi nanti kalau ada WP datang baru dipanggil kayak gitu. Oh berarti itu ya sih, nggak boleh kayak gitu sih ya sebenarnya. Ya mau WP ada atau nggak ada, kita sebagai ASN apalagi dalam tugas pelayanan ya harus tetap ada di situ sebagai siap-siap atau jaga-jaga misal WP ada atau jasa ada. Berarti bisa dibilang kesenjangan yang ada di kantor kamu itu satu, SDM-nya mungkin ya yang masih agak kurang ya, maksudnya kurang dari segi SOP-nya, pelayanannya, dan juga mungkin karena WP di sana ya rata-rata Kabupaten Bintan nggak seramai mungkin ya. Jadi belum ada aturan yang kayak gimana bisa dibilang ya untuk pegawainya kayak langsung mengikat gitu, biar benar-benar menerapkan prosedur sama kayak yang Tanjung Pinang yang terdekat lah dulu kita bandingkan ya. Terus antrian online-nya ya. Terus antriannya tadi ya. Yang dua itu aja kah yang jadi masalah di kantor kamu? Iya, yang paling kelihatan sih itu ya, karena kan pelayanan tuh benar-benar langsung berhubungan dengan masyarakat atau wajib pajak. Jadi
kalau misalkan ada kekurangan tuh kelihatan banget. Terus ini lagi, sama kantorku tuh belum ada kotak saran dan masukan yang berjalan teratur gitu. Jadi menurutku itu penting sih, kayak wajib pajak bisa mengutarakan opini atau pendapatnya tentang hasil pelayanan yang telah kami berikan. Nah itu belum ada di kantorku. Oh, kotak saran dan tadi? Ya. Kotak saran dan apa tadi, Vin? Kritik ya? Apa Masukan. Gimana? Oh, masukan. Ya itu perlu sih sebagai apa sih, menjaga komitmen kita, dan kita tahu nih apa nih yang masih kurang dan dapat kita tingkatkan. Sebenarnya kayak introspeksi diri, ya kan? Ya. Kalau boleh tahu di KPP kamu tuh, di kantor kamu itu ada berapa seksi sih? Kalau KPP Pratama? Ada 10 seksi ya. Kalau kantorku 4 seksi, 1 bagian umum. Banyak juga ya KPP Pratama ini. Terus kalau kamu di seksi apa? Kalau aku di seksi P3, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan. Kalau di seksi kamu sendiri nih, langsung kita lanjutkan ya masalahnya. Ada masalah? Kalau aku, karena seksiku tuh lebih ke kita bekerja di belakang layar ya. Jadi kita itu bekerjanya tentang produk-produk hukum. Jadi kayak pemeriksaan, hasil pemeriksaan, laporan pemeriksaan. Terus kalau penagihan ya tentang sita, surat paksa, surat sita. Terus penilaian juga, laporan penilaian. Jadi jarang berhubungan langsung sama wajib pajak kan. Jadi kalau misalkan ada masalah pun itu lebih ke tentang SOP aja sih. Paling ketertiban SOP, terus kerapian administrasi, kayak gitu aja. Hal-hal kecil lah ya. Oke. Yang terakhir nih, Fit. Ada nggak yang inovasi ataupun di BCA? Kan kita jadikan nih benchmark BCA nih ya. Ada nggak yang diterapkan di BCA sudah ada juga di kantor kamu, diterapkan di kantor kamu? Kalau terkait pelayanan belum sih kayaknya. Jadi kalau di kantorku belum ada standar itu kan, di DJP belum ada standar tentang pelayanan khusus. Kayak misalkan mungkin kalau di BCA dia ada mengandalkan yang namanya 5R, jadi resik, rajin, rapi, kayak gitu. Nah di kantor-kantor DJP kan belum ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan melayani ya udah sesuai preferensi aja, kayak oh harus sama, harus apa gitu. Belum ada standar khusus. Jadi menurutku belum ada inovasi yang udah diterapkan di kantor swasta yang udah diterapkan di instansi pemerintah. Ya. Hanya itu aja berarti ya. Tapi selebihnya kayaknya kalau untuk melayani sikapnya sopan kan, pegawainya ramah gitu ya. Kebersihan juga kantor kamu lumayan ya kebersihannya ya. Ya. Jadi sebenarnya ada sih yang udah yang udah di BCA diterapkan di kantor kamu. Cuman yang dari pembeda itu SOP pelayanannya ya belum satu ya semua ya. Bersama sih sama kantorku juga, dan juga Pangkalan Bun. Diterapkan gitu juga, kayak 5S, senyum, sapa, sopan, santun, kayak gitu, salam sih. Kalau begitu kayaknya udah cukup nih, Vin, pembahasan kita mengenai bandingan kantor kamu yang secara general itu DJP lah kita bilang ya, dengan BCA, kantor Bank BCA swasta terbaik di Indonesia. Ini kan gunanya kita membuat ini apa ya, Vin, ya, supaya kita semakin mengetahui apa kekurangan dari instansi kita, bukan untuk menjelek-jelekkan, melainkan mengetahui apakah bisa kita ikuti instansi lain yang benchmarknya yang lebih ya kan, dan juga menjaga komitmen mutu, bahkan lebih meningkatkannya lagi. Oke lah kalau begitu, Vin, thank you buat sharing-sharingnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih. Terima kasih juga. Sampai jumpa.